Bosan. Mungkin itu yang kata yang cocok menggambarkan apa yang gua rasain dan mungkin kita semua sedang rasakan sekarang. Karena memang dengan adanya pandemi dari COVID-19 ini, jadi mau nggak mau kita harus stay di rumah, dan ini mungkin sudah kurang lebih sekitar hampir 1 bulan gua di rumah aja. Di video kali ini gua mau nyeritain pengalaman gua bagaimana gua mengisi hari-hari gua untuk menghilangkan kebosanan dengan jam tangan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi juga buat kalian yang mungkin sekarang lagi bosan di rumah. Tapi sebelum kita mulai, gue mau wristwatch check dulu. Di video kali ini gue menggunakan jam tangan dari Namwatch seri Mandala Quartz, dan di video ini gue juga ditemani oleh Aras yang sedang Oke, langsung aja kita mulai videonya, and let's play. Oke, di minggu pertama gua menjalani di rumah aja, gua belajar tentang jam tangan dengan lebih dalam gitu kan. Gua mempelajari complication, dan makanya juga kemarin itu beberapa waktu yang lalu gua sempet upload beberapa video tentang complication, salah satunya seperti GMT, chronograph, ada moon phase juga. Jadi di situ gue coba pelajarin sejarahnya kayak gimana, terus udah gitu perjalanannya seperti apa, fungsinya dari complication itu apa. Sehingga menurut gue dengan kita belajar apapun sih, sebenarnya nggak harus tentang jam tangan, tapi seenggaknya kita mengisi waktu dengan belajar, itu membuat waktu yang kita lalui itu terasa lebih cepat dan lebih bermanfaat. Lalu di minggu kedua, gua mulai melakukan bongkar-bongkar koleksi. Jadi koleksi jam tangan yang gue punya, gue keluarin semua gitu kan. Terus udah gitu gue lihat kira-kira ada yang kotor enggak gitu kan, ada yang perlu gue bersihin atau enggak. Dan di situ gue ngelakuin maintenance yang mungkin selama ini jarang gue lakuin. Seperti kayak gue bersihin semua jam tangan gue cuci. Buat yang punya water resistance tinggi 100 meter lebih gitu kan, gue langsung aja gue cuci, gue masukin ke dalam ember, kalau nggak bak gitu kan gue cuci. Terus udah gitu setelah gue cuci di ember, gue kasih sabun apa aja sih kalau gue pakai ya, kadang sabun cuci tangan gitu kan, apapun lah sabunnya, asal jangan sabun batang. Jadi gue pakai sabun gitu kan, gue cuci, habis itu gue bilas di air bersih, di air mengalir. Terus kadang di sudut-sudut itu kan masih ada juga yang kotor gitu kan. Nah biasanya di situ gue bersihin pakai cotton bud, dan biasanya gue cuma pakai air aja sih, gue bersihin pakai cotton bud gitu kan. Kalau misalkan sudutnya sempit banget, misalkan kayak ada di sela-sela dari lak jam tangan itu, biasanya gue pakai tusuk gigi yang gue lilit dengan tisu basah. Jadi gue gini-giniin gitu ya, biar gini-giniin tuh apa ya, ya pokoknya gue gitu-gituin lah, biar dia bisa masuk ke sela-sela jam tangan supaya bersih. Terus selain jam tangannya gue bersihin juga, rantainya gue copot, karena kalau misalkan jam tangan dengan bracelet itu kan di sambungannya itu biasanya suka kotor, kena keringet, debu segala macam, jadi gue bersihin. Terus selain itu, kalau misalkan gue ada jam tangan yang dengan NATO strap, itu biasanya gue cuci NATO strapnya. Jadi NATO strapnya gue cuci dengan air sabun. Gue biasanya sih bersihin NATO strap juga pakai sabun cuci tangan juga sih. Pokoknya gue celupin, gue bersihin, dan biasanya gue sikat pakai sikat gigi yang ujungnya itu halus gitu, yang permukaannya itu halus, bulu-bulu. Ya pokoknya yang bulu-bulunya itu halus lah gitu. Jadi nggak merusak atau bikin NATO strap kita tuh jadi brudus kalau orang Jawa bilang. Di minggu ketiga gue sudah mulai bosan gitu kan. Dan akhirnya di minggu ketiga ini gue menggunakan kegiatan gue untuk melakukan semacam eksperimen kecil. Jadi gue punya jam tangan Orient Bambino, di mana dia menggunakan leather strap dengan ukuran 21 mm.
Nah itu gue coba ganti dengan beberapa strap. Gue coba masukin neto strap yang ukurannya 20 sama 22 karena gue nggak punya. Dan gue juga kayaknya merasa neto strap yang 21 mm itu nggak ada. Jadi gue coba di 20, di 22 gitu kan. 22 masih bisa masuk, cuman agak nekuk. 20 bisa masuk, cuman ada sedikit gap, jadi spring barnya kelihatan. Dan akhirnya gue nggak jadi, gue balikin lagi ke leather strapnya. Terus udah gitu gue coba lagi jam tangan ini. Nah, jam tangan yang gue pakai ini tadinya menggunakan rubber strap dengan buckle di bawahnya. Dan gue merasa bosan, terus udah gitu gue coba pakein jam tangan ini dengan perlon strap. Dan gue rasa cocok, ganteng, makin berkarakter gitu ya. Beda aja suasana yang baru karena memang ya kalau udah bosen gitu deh, daripada kita nggak ada kegiatan, kita coba bongkar-bongkar aja, kulik-kulik gitu kan. Terus akhirnya gue coba pasang ini dan gue suka. Dan strap ini, yang rubber strapnya itu gue pasang di Orient Ray Raven gue. Dan sebelumnya Ori Ray Raven gue ini itu menggunakan neto strap yang James Bond style gitulah, James Bond style gitu. Dan sebenarnya gue agak rewel dengan jam tangan ini. Kenapa gue agak rewel dengan jam tangan ini? Karena jam tangan ini pada dasarnya itu kan semuanya warnanya full black, hitam, PVD coating, mulai dari bagian case bodinya, terus udah gitu dialnya, terus udah gitu bagian bezelnya, bahkan sampai jarum-jarumnya juga detailnya itu hitam, sentuhannya itu hitam, kebalik ya beginilah, detailnya itu hitam. Dan akhirnya gua mencoba untuk memasang rubber strap ini ke jam tangan Orient dan ternyata menurut gue bagus. Tapi permasalahannya waktu itu rubber strap ini bawaan buckle-nya itu warnanya silver. Dan menurut gue itu agak ngeganggu konsep jam tangan secara keseluruhan. Jadi karena gue inginnya jam tangan ini full black, bahkan ketika gue mencari neto strap itu gue mencari neto strap yang mempunyai ringnya itu warnanya hitam juga, dia PVD coating juga. Jadi gue nggak mau pakein jam tangan ini sesuatu aksesoris tambahan yang warnanya merusak jam tangan secara keseluruhan. Jadi gue ingin semuanya full black. Dan gue melihat desain dari buckle jam tangan atau dari rubber strap ini itu desainnya generik. Semua jam tangan desain dari buckle-nya kayak gitu. Dan akhirnya gue coba untuk mengaplikasikan bawaan dari Orient, buckle bawaan dari Orient itu gue pasang ke sini dan ternyata bisa. Dan akhirnya gue mendapatkan sebuah jam tangan Orient Ray Raven dengan rubber strap yang full black. Apalagi di sini ada branding Orientnya. Udah agak baret-baret, cuman masih mencerminkan full black. Dan di sini gue melihat bahwa ternyata dengan sedikit kreativitas, dengan sedikit ide-ide keisengan gitu, kita bisa mendapatkan jam tangan yang kita sukai menjadi lebih ganteng, lebih maco, lebih mantap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dengan sedikit sentuhan kita mengganti buckle-nya saja, itu menurut gua image secara keseluruhan jam tangan ini tuh jadi lebih mantap. Di minggu keempat mungkin tingkat kebosanan gua sudah semakin meningkat, semakin meninggi. Jadi di minggu keempat gua mengganti jam tangan yang gue pakai di rumah ya, meskipun di rumah gue tetap pakai jam tangan. Itu bisa satu hari itu 3 kali gue ganti jam tangan. Saking gue udah bingung, udah bosen mau ngapain lagi, ya udah gue setiap makan itu gue ganti jam tangan. Jadi gue sarapan gue pakai jam tangan apa, terus udah gitu makan siang gue ganti lagi jam tangannya, lalu pas makan malam gue ganti lagi, dan jam tangan baru gue lepas ketika gue mau tidur atau mau wudhu gitu. Jadi itu baru gue copot jam tangannya. Jadi kurang lebih itu yang gue lakukan selama 4 minggu di rumah aja. Pengalaman gue melalui minggu-minggu di rumah aja dengan jam tangan. Dan yang gue bisa dapetin hikmahnya adalah dengan konteks jam tangan tentunya ya.
Itu yang pertama adalah gua bisa lebih dekat, lebih bonding dengan jam tangan gua. Ini kesannya lucu ya. Kok bonding dengan jam tangan gitu, sedih banget. Ya cuman maksud gua ya yang selama ini kita punya, kita jadi bisa lebih deket gitu kan dengan jam tangan, bisa bermesraan dengan jam tangan. Sedih banget bermesraan dengan jam tangan. Ya pokoknya kita bisa lebih dekat dengan jam tangan, kita bisa tahu lebih dalam tentang jam tangan. Terus udah gitu kita bisa mengenang memori-memori dengan jam tangan yang kita punya. Itu kadang nostalgia itu penting untuk memberikan rasa syukur yang kita selama ini mungkin sering lupa gitu. Nostalgia itu kayak, oh iya ya gue dulu pernah ngelaluin begini. Ya itu menjadi proses kehidupan yang mudah-mudahan membuat kita jadi semakin bersyukur. Oke, gitulah kurang lebih video kali ini. Gue pengen sharing aja, cerita-cerita ringan aja, sambil salah satunya untuk mengurangi rasa bosan di rumah aja. Jadi gue bikin konten seperti ini. Oke, terima kasih. Stay safe semuanya, jangan lupa cuci tangan, kalau keluar pakai masker, udah gitu kita kurangi kegiatan sosial kita, secara kontak fisik kita kurangin, pokoknya kita harus bersama-sama berjuang bersatu, padu, Indonesia bisa melawan COVID-19. Oke, thank you, see you in another video, bye-bye.